warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Anggraini, dosen S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai akuntansi biaya pertemuan 18 mengenai sistem biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Standar cost digunakan untuk yang pertama membuat budget, yang kedua mengontrol cost dan mengukur efisiensi. Yang ketiga, memudahkan prosedur penetapan biaya dan pembuatan laporan biaya. Yang keempat adalah menetapkan kos material, WIP, dan finished good. Yang kelima adalah menetapkan harga penawaran dan harga jual. Dalam prosedur ini, penentuan biaya standar terdiri atas biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Ada 3 model analisis selisih biaya produksi langsung. Yang pertama adalah model satu selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus baik berikut. Jika ingin mengetahui atau menghitung total selisih, maka rumusnya harga standar dikali kuantitas standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Yang kedua adalah model 2 selisih, artinya selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Yang kedua dari rumus ini dinyatakan dengan perhitungan. Jika kita ingin menghitung selisih harga, maka rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Jika kita ingin menghitung selisih kuantitas, maka rumusnya adalah selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Model 3 selisih adalah model yang ketiga. Artinya selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam selisih berikut ini, yaitu ada selisih harga, selisih kuantitas, selisih harga atau kuantitas. Hubungan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kuantitas sesungguhnya. Rumus perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dinyatakan dalam persamaan berikut. Jika kita ingin menghitung selisih harga, rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar. Jika kita ingin menghitung selisih kuantitas, maka rumusnya adalah kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Jika kita ingin menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas, maka rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Sedangkan jika kuantitas standar masing-masing lebih tinggi dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Jika kita ingin menghitung selisih harga, maka rumusnya harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar. Jika kita ingin menghitung kuantitas selisihnya, maka rumusnya adalah kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya. Jika kita ingin menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas, maka rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi seperti ini dengan model 3 Selisih dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Jika kita ingin menghitung selisih harga, maka rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Jika kita ingin menghitung selisih kuantitas, maka rumusnya adalah kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar.
Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Perhitungan selisih dengan model 3, selisih dilakukan dengan rumus berikut. Jika kita hitung selisih harga, maka rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar. Jika kita ingin menghitung selisih kuantitas, maka rumusnya adalah kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Dikali harga sesungguhnya. Ada contoh soal, di sini ada PT Gemerlap Bintang pada tahun 1995 memproduksi produk jadi sebanyak 20.000 unit. Bahan baku yang dibeli dari pemasok sebanyak 70.000 kilo, sedangkan yang digunakan dalam proses produksi sebanyak 60.000 kilo. Dalam menghasilkan produk ditetapkan standar kuantitas bahan baku sebanyak 4 kilo per unit dengan standar harga Rp1.100 per kilo. Lalu ditentukan pula standar efisiensi tenaga kerja langsung 2 jam per unit dengan standar tarif upah Rp4.600 per jam. Namun kenyataannya yang terjadi harga bahan baku sesungguhnya hanya Rp1.050 per kilo dengan jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya selama 41.800 jam dengan tarif Rp4.800 per jam. Diminta selisih harga bahan baku, selisih kuantitas bahan baku, selisih efisiensi tenaga kerja langsung, selisih tarif tenaga kerja langsung, dan jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar serta pengalokasian selisih gaji dan upah. Maka jawabannya yang pertama, jika kita ingin mencari selisih harga, rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar. Pada soal, harga standar adalah Rp1.100 dikurangi Rp1.050, itu adalah harga sesungguhnya dikali kuantitas standar 70.000. Maka didapatlah 3.500.000. Perusahaan mengalami laba. Kenapa? Karena harga standarnya lebih besar daripada harga sesungguhnya yang dikeluarkan. Yang kedua, selisih kuantitas. Di situ rumusnya adalah kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya yang ditetapkan dikali harga sesungguhnya. Diketahui kuantitas standar ada 4 kilo dikali 20.000 dikurangi 60.000 kuantitas sesungguhnya yang telah ditetapkan dikali 1.100 harga sesungguhnya. Maka didapatlah nilainya adalah 22 juta. Perusahaan mengalami laba. Kenapa? Kuantitas standarnya lebih besar dibandingkan dengan kuantitas sesungguhnya yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah selisih efisiensi jam tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah jam kerja standar yang ditetapkan dikurangi jam kerja sesungguhnya dikali tarif upah standar. Maka pada soal, jam kerja standar yang ditetapkan adalah 2 jam dikali 20.000 sama dengan 40.000 dikurangi jam kerja sesungguhnya 41.800 dikali 4.600 adalah tarif upah standar. Maka didapatlah nilainya 8.280.000. Perusahaan mengalami rugi. Kenapa? Karena jam kerja standar yang ditetapkan lebih kecil daripada jam kerja sesungguhnya. Yang terakhir, yang keempat adalah selisih tarif upah tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah tarif upah standar dikurangi tarif upah sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. Di mana tarif upah standar adalah Rp4.600 dikurangi Rp4.800 tarif upah sesungguhnya dikali dengan 41.800, maka didapatlah 8.360.000. Perusahaan mengalami rugi. Kenapa? Karena tarif upah standarnya lebih kecil daripada tarif upah sesungguhnya. Jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar. Gaji dan upah didebat sebanyak 200.640.000 didapat dari 4.800 dikali 41.800 terhadap berbagai perkiraan hutang di kredit sebanyak 200.640.000. Jurnal yang untuk mengalokasikan gaji dan upah serta selisih-selisihnya. BDP atau biaya dalam proses didebat sebanyak 184 juta didapat dari 40.000 dikali 4.600. Didapat lagi selisih efisiensi tenaga kerja langsung 8.280.000 dan penempatan didapat kembali adalah selisih tarif upah tenaga kerja langsung sebanyak 8.360.000 terhadap gaji dan upah di kredit sebanyak 200.640. Sekian dan terima kasih materi kali ini. Semoga teman-teman bermanfaat dan memahami apa yang saya berikan kepada kalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.